لا ما عاد يرعبني ظلم يهددني لا شيء أخسره لا لا مهما يطول الدرب فالحق معه. Para bapak, para ibu, jamaah Masjid Al-Azhar Muhammadiyah Cabang Lamongan ingkang wonten ing sapunika rawuh, mugi-mugi tansah dipun rahmati dening Allah Subhanahu wa taala. Monggo kita sareng-sareng bersyukur marang sanipun Allah. Betapa nikmat-nikmat Allah telah dilimpahkan kepada kita. Utamanya adalah nikmat iman, nikmat Islam yang memberikan dorongan, memberikan motivasi kepada kita untuk selalu tergantung hati kita dengan masjid. Kita selalu meramaikan masjid, selalu memakmurkan masjid dengan sholat berjamaah, dan juga untuk menguatkan keilmuan Islam kita, menguatkan iman kita, maka selalu diadakan cas, dicas. Iman kita selalu dicas. Ya. Pada maghrib ada kultum, Rabu ada kajian, kemudian pada subuh kuliah subuh, Ahad pagi, Ahad malam, seperti itu. Ini adalah dalam rangka bersama-sama menuntut ilmu, bersama-sama kita menjadi ahlul ma'ruf fit dunya. Insyaallah kita nanti akan menjadi ahlul ma'ruf fil akhirah. Kita insyaallah akan ketemu di surga, akan ketemu di surga bareng-bareng. Kita ngaji bareng-bareng insyaallah. Karena kita terus terpaut hati kita dengan masjid. Salawat ugi salam mugi-mugi tetap kalimpahaken dumateng junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, kajian kita pada malam hari ini adalah nampaknya temanya biasa-biasa nggih. Kaum muhajirin pulang dari Habasah. Ya wes mulai. Tapi ini ada beberapa pelajaran penting nih dari tema ini. Nah, kita awali dengan beberapa informasi-informasi yang terkait dengan bangsa-bangsa yang berkuasa di dunia. Kekuasaan itu ibarat alunan ombak samudra. Negara-negara yang berkuasa di dunia ini adalah ibarat alunan ombak samudra. Ada kalanya menggunung, meninggi, namun kemudian menurun dan mendatar sedikit demi sedikit, akhirnya membentur pantai dalam keadaan lemah yang kemudian ambiar. Nah, begitu. Tidak ada halangan baginya untuk menggunung, leluasa, bebas, dan meninggi. Jadi menggunung lagi, meninggi lagi sampai ke puncaknya, tetapi akhirnya ia akan kehilangan kekuatannya kembali. Ya seperti itulah. Nah, itu kondisi, kondisi kekuasaan. Tidak ada yang abadi, tidak ada yang kekal. Apalagi kalau itu aturan-aturan perundang-undangan dibuat oleh manusia, itu tidak lama umurnya. Yang namanya Rusia yang berfaham komunis itu 70 tahun ambruk. Sistem perekonomian yang telah dibangun seolah-olah sukses ambruk, disusul negara lain begitu.
Kehidupan di dunia memang selalu berputar. Nah, untuk kita sendiri juga begitu, berputar. Ada kalanya satu saat nanti menjadi pejabat tinggi, ada kalanya nanti ya digeser. Ya sudah biasalah itu, biasa, geser. Kursinya asalnya bisa mutar, kemudian menjadi kursi yang tidak bisa berputar. Nah, begitu. Ya itu, ya itu biasa itu ya. Itu sudah biasa itu. Jadi tidak usah disesali, nah, gitu. Tidak usah disesali. Itu sudah biasa itu. Aturan menungso itu ya. Ada kalanya maju dan ada kalanya mundur. Perekonomian juga begitu, ada kalanya maju. Tapi pada saatnya mundur. Ketika masih anak-anak masih sekolah, pondok, kuliah, lancar perekonomian. Tapi ketika anak-anak sudah selesai, gitu, sudah selesai, ini mulai surut sedikit demi sedikit. Nah, sudah biasa itu. Pegawai negeri ya ada pensiunnya, gajinya ya tinggal 75% dari gaji pokok. 75%, ya tinggal sedikit. Ya enggak apa-apa. Ya. Jangan sampai pensiun terus kita sakit. Nah, ngeten nggih. Pensiun malah bahagia. Bebas. Merdeka. Pensiun bebas merdeka. Nggih. Aman sudah. Nggih. Mboten berwartawan ya sesuk lagi longgo saya wartawan wis teko. Nah itu. Pandangan sepintas lalu mengenai sejarah kehidupan manusia ini memberikan pengertian kepada kita bahwa kedudukan tinggi yang ada pada suatu bangsa atau umat tidak akan selamanya tetap. Ayo saiki sing kowar-kowar sing merasa kuat, merasa kuasa, tunggu saatnya, tunggu tanggal mainnya ya, ada tanggal mainnya nanti. Pada suatu saat manakala bangsa itu sudah bergelimang, lain yang menjadi catatan, kalau bangsa itu sudah bergelimang di dalam kemaksiatan dan kedurhakaan melawan hukum-hukum Allah, pasti akan datang bangsa lain yang siap merenggut kedudukan bangsa yang durhaka itu. Ini sebuah sunnatullah. Kita yakin ini, yakin. Kalau sudah semena-mena, semenang-menang, ya sudah. Saatnya nanti akan direnggut oleh orang lain yang akan menggantikan mereka. Nah, maka pelajaran yang bisa dipetik ketika berkuasa, ojo semena-mena. Ini pelajarannya begitu. Tapi catatannya adalah kalau berbuat kemaksiatan dan kedurhakaan. Lah kalau tidak, mafhum mukhalafahnya, kalau tidak, ya insya Allah akan aman, akan selamat. Itu. Kemudian kaum Yahudi pernah menjadi bangsa yang jaya. Karena ini dalam rangkaian di dalam kitab yang kita pelajari ya, saya sampaikan. Kaum Yahudi berdasarkan takdir dan nikmat Allah pada zaman dahulu kala pernah menjadi bangsa yang jaya. Nate ngrasakno, pernah merasakan menjadi bangsa yang jaya. Kemudian Allah mencabut kejayaan mereka untuk diwariskan kepada sebuah negara Islam yang sedang tumbuh dengan segar. Ini fakta sejarah ini. Tidak bisa dibantah, tidak bisa dipungkiri. Fakta sejarah sudah terjadi. Sudah pasti perubahan yang dikehendaki Allah itu demi kebaikan seluruh umat manusia. Ingat ketika Raja Jalut berkuasa, yang akhirnya jatuh dikalahkan oleh Nabi Daud.
dengan menggunakan alat bandil. Jadi senjatanya bandil, batu ada tempatnya, terus ono taline, weng lho ngono ya wis teko wayahe ya mati. Kemudian Raja Firaun dengan hadirnya Nabi Musa. Nah begitu. Nah kemudian berikutnya dengan datangnya Islam yang sedang tumbuh dengan segar. Nah, sudah pasti perubahan yang dikehendaki Allah itu demi kebaikan seluruh umat manusia. Kalau itu yang menghendaki Allah. Kalau Allah yang menghendaki, karena mengikuti aturan-aturan Allah berarti untuk kebaikan, untuk kemaslahatan umat manusia seluruhnya. Kemudian mengapa Yahudi membela paganisme melawan Islam? Jadi faham tentang tidak bertuhan. Mergo nek bertuhan itu ribet, repot. Bagi mereka, dianggap kok beragama repot. Musuh apa? Musuh Pancasila adalah agama. Ini kan sudah benar. Tertentangan. Pancasila, sila yang pertama ketuhanan yang Maha Esa. Itu adalah revolusi tauhid yang telah dibangun oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, terus disambung sampai kepada ulama-ulama yang hadir ke Indonesia untuk berdakwah, mengajarkan tauhid yang murni, mengajarkan tauhid yang murni berdasarkan Al-Quran dan Sunnah sebagai dua tinggalan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau itu dipegangi, pasti tidak akan tersesat selama-lamanya, pasti akan selamat kalau berpegang teguh pada dua tirkah, dua tinggalan Rasulullah, yaitu Al-Quran dan Sunnah. Tapi mereka membela orang-orang, kelompok-kelompok kaum yang tidak beragama. Kemudian untuk kepentingan siapakah mereka berbuat sedemikian itu? Maka jawabannya sudah menjadi rahasia umum bahwa Bani Israel melihat dunia dan agama dari kacamata kepentingan khusus mereka. Jadi hanya kepentingan ya pribadinya, kepentingan kelompoknya, golongannya. Nah itu. Jadi agama tidak penting, yang penting ekonomi, ya, begitu. Maka supaya mengembangkan ekonomi itu bebas, halal haram wis gak ketok, maka ya wis gak pakai agama, tidak pakai standar. Nah itulah sesungguhnya yang mendorong mereka bersikap keras memusuhi Islam. Sedangkan takdir Allah hendak menjadikan umat yang baru, yaitu umat Islam, sebagai manusia-manusia pengemban tugas untuk mengubah wajah dunia secara menyeluruh. Maka dengan datangnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, baik di Mekah, memang tidak kelihatan permusuhan orang-orang Yahudi pada saat itu, karena dianggap bahwa agama yang baru ini ya sejalan dengan agama mereka, dianggap begitu. Di Madinah pun begitu, nah Isa bergabung ya, bersama-sama begitu. Ini menurut mereka, tapi ya tidak seperti itu. Nah, kalau sudah alurnya berbeda ya tidak bisa bergabung, itu sudah ada batas-batasnya, sudah ada wilayahnya masing-masing, sudah ada sekat-sekatnya, yaitu dunia yang telah dilanda berbagai macam kebobrokan dengan peradabannya yang sudah membeku dan membusuk. Maka jamaah rahimakumullah, setelah Nabi Isa turun, jarak dengan Rasulullah diturunkan itu adalah cukup lama, yaitu kurang lebih 6 abad. 571 Rasulullah baru
lahir. 6, 11 ya, itu baru diangkat menjadi rasul. Lama sekali, hampir 7 abad. Jadi sudah tidak karuan ya. Akidah kepercayaan kepada tauhid itu sudah tidak karu-karuan ya. Jadi sudah bobrok ya. Maka misi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah innama bu'istu liutammima makarimal akhlaq. Innama itu kalau dalam kajian bahasa, innama itu adalah lil qasr, untuk membatasi pengkhususan. Berarti Rasulullah itu diturunkan hanya untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Karena akhlak sudah bobrok, yang digarap adalah akhlak. Rasulullah memberikan teladan. Rasulullah masih kecil, masih remaja, sudah tidak pernah berbohong, tidak pernah berbohong, sehingga Rasulullah dijuluki as-sadiqul amin, atau sadiqun amin, atau al-amin. Itu Rasulullah. Jadi sudah kelihatan ya, auranya, perilakunya, sikapnya, ucapannya sudah kelihatan kalau calon pemimpin besar, tidak pernah bohong. Jamaah rahimakumullah. Nah, dengan datangnya perintah Allah mendatangkan kaum yang baru yang akan memperbaiki dunia, akan memperbaiki kebobrokan akhlak, kebobrokan peradaban. Kalau di depan roda perubahan itu ada segerombolan orang Arab atau segerombolan orang Yahudi, dinamakan gerombolan itu konotasinya mesti tidak baik. Oh, gerombolan teko, tidak baik. Nah, ini ya gitu. Berarti gerombolan ini adalah gerombolan yang menghalang-halangi akidah Islam, akidah tauhid. Tapi kalau roda perubahan sudah jalan, meskipun ada yang menghalangi, baik itu segerombolan orang Arab maupun segerombolan orang Yahudi yang hendak merintanginya, baik karena dorongan kedengkian yang hanya kok dengki gitu loh ya, dengki, gak seneng nak Islam maju, tidak suka ya. Karena dorongan kepentingan duniawi, karena khawatir dikalahkan kepemimpinannya, dikalahkan perekonomiannya ya, oleh pendatang baru, maka wajarlah bila gerombolan-gerombolan itu nanti akan tergilas ya, oleh jalannya roda perubahan. Kalau sudah perubahan datang, akan digilas ya, akibat dari perbuatan mereka sendiri ya, perbuatan mereka sendiri yang menyimpang, itu nanti yang akan tergilas oleh roda perubahan. Nah, ini seandainya orang-orang Yahudi masih diberi kesempatan tinggal atau hidup 1000 tahun lagi di semenanjung Arabia, kira-kira ono pengaruhnya apa enggak? Gitu. Nah, ini berdasarkan fakta-fakta, keterangan-keterangan di dalam Al-Quran dan hadis. Ya. Kalau misalnya orang Yahudi itu masih diberi kesempatan tinggal di semenanjung Arabia 1000 tahun lagi, kawasan itu pasti tidak akan mengalami perubahan apapun juga, selain hanya tambah berpecah belah, karena memang sukanya memecah belah, mengadu domba. Dan daerah-daerah Arab lainnya pun tidak akan memperoleh sesuatu yang berguna. Mungkin karena kemahiran mereka bertani, oke, punya keahlian ya, jadi encer otaknya. Tapi kadang-kadang kecerdasannya itu bukan mengarah kepada kebaikan, tapi kecerdasannya adalah mengarah kepada untuk menguasai, untuk berbuat semena-mena kepada bangsa lain. Nah, ini yang menjadi tidak baik, yang menjadi tidak benar. Mereka mahir dalam ilmu pengetahuan dan teknologi. Karena kemahiran bertani,
kawasan Arabia akan mendapat tambahan hasil bumi seperti biji-bijian, buah-buahan. Tetapi tambahan seperti itu mereka berikan bersamaan dengan keburukan-keburukan yang mereka sebarkan seperti riba. Nah, sudah tidak tahu halal haram, sudah riba, perzinahan. Nah, coba kalau panjenengan membaca situasi di negara sampai saat ini, ya dua ini, riba dan perzinahan. Perzinahan dilegalkan gitu. Masya Allah, ngeri, ngeri. Nah, sekarang sudah mulai ini ada keterangan dari pimpinan daerah bahwa toilet itu ada toilet gender, okay, ada toilet men, ada woman, kemudian ada satunya apa kemarin? Netral. Toilet netral. Nah, ini kan yo gimana ini? Satu sisi dandani, satu sisi ngerusak. Nah, kuat-kuatan gini. Kayak kuat sing ndi. Masya Allah, luar biasa. Itu. Jadi ingin memasukkan LGBT disahkan. Masya Allah, ngeri. Dua hal ini. Nah, itulah yang bertentangan dengan akidah Islam, bertentangan dengan syariat Islam. Maka itu didatangkan kaum yang baru yang akan membenahi, yang akan meluruskan. Lain halnya dengan Islam, pemunculannya di semenanjung Arabia justru membawa keimanan dan perbaikan. Nah, ini Islam. Karena kebenaran dan kemanfaatan yang dibawanya itulah Islam tidak memperoleh kemenangan hingga meluas tersebar kemana-mana. Kemudian setelah umat Islam sendiri kejangkitan penyakit, nah ini umat Islam juga pernah mengalami seperti itu sehingga Islam mundur, terjangkit penyakit. Apa itu yang disinyalir oleh Rasulullah? Yaitu penyakit al-wahan. Kemudian para sahabat bertanya, penyakit al-wahan itu penyakit apa ya Rasul? Oleh Rasulullah dijawab, yaitu hubbud dunya wa karahiyatul maut. Kalau sudah hubbud dunya, cinta dunia, kemudian dikasih sesuatu sudah geledek, napa geledek, derinding, manut, begitu, sudah diberi sesuatu wes lemah, lumpuh sudah. Nah, kalau sudah begitu, ya, maka sudah bertentangan dengan apa yang disyariatkan oleh Allah dan Rasulnya. Nah, kalau umat Islam sudah begitu, sudah tidak sejalan dengan Al-Quran dan Sunnah, pertanyaannya, apa gak bahaya tak? Ya jelas bahaya. Yang penting ngaten niku nggih bahaya. Persatuan sudah dikoyak-koyak. Ajaran jamaah itu kan merapatkan saf. Itu berarti menguatkan barisan, menguatkan persatuan. Ini sudah mulai dipecah-pecah. Untung Covid sudah selesai. Ya. Kalau tidak selesai ini, ya jaraknya tambah jauh. Jarak jamaah. Nah, Masya Allah. Nah, ini yang harus dijaga. Maka ini Islam ini mulai harus bangkit nih. Jangan sampai, harus ingat bahwa persatuan dan kesatuan itu adalah harga mutlak yang harus dipegangi, harus dipertahankan. Nah, itu jangan sampai terkoyak-koyak, jangan sampai bisa dipecah belah. Kemudian setelah umat Islam sendiri kejangkitan penyakit yang membawa kehancurannya seperti yang pernah dialami oleh orang-orang Yahudi pada masa sebelumnya, maka mau tidak mau kaum muslimin ya menjadi bulan-bulanan dan sasaran pengusiran bangsa lain yang bertebaran di mana-mana. Masya Allah. Kalau sekarang kita
melihat kondisi di Palestina, Masya Allah, mengerikan sekali. Allah menguji dengan ujian yang sangat berat, luar biasa. Tapi mereka itu sudah tidak takut mati. Mati itu bayangannya, mati di hadapannya ada surga. Karena itu yang diyakini, yang diimani, jaminannya. Karena dia termasuk berjihad mempertahankan agama Allah, menegakkan agama Allah. Karena itu adalah tanah yang sudah ditempati sejak pada zaman Umar bin Khattab. Maka orang-orang Yahudi selalu bikin ulah, menyalahi perjanjian, nah, kemudian terusir, di mana-mana terusir. Nah, kemudian sudah ditinggalkan ribuan tahun. Baru 48 tuh kemarin. Nah itu. Nah ini, maka ini dipertahankan oleh orang-orang Palestina, tidak mau keluar. Itu tanah miliknya. Dan ini bumi Allah. Bumi Allah. Nah begitu. Kemudian Rasulullah SAW sangat gembira menerima kedatangan mereka. Mereka yang dimaksud adalah orang-orang muhajirin yang awal-awal hijrah ke Habasyah. Bertepatan dengan jatuhnya Khaybar ke tangan kaum muslimin, pulanglah para sahabat beliau sallallahu alaihi wasallam yang berhijrah ke Habasyah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat bergembira menerima kedatangan mereka. Bisa kembali ke tengah-tengah umatnya, bisa bersama-sama dengan umat beliau. Dahulu mereka pergi meninggalkan Makkah untuk menyelamatkan agamanya dari penindasan kaum musyrikin Quraisy. Sekarang mereka pulang ke Madinah. Dari Habasyah pulangnya ke Madinah. Sudah tidak ke Makkah lagi. Dalam keadaan Islam sudah besar dan kuat. Kekuasaannya meliputi kawasan semenanjung Arabia, mulai dari bagian utara sampai dengan selatan. Sudah tidak ada lagi kedzaliman dan penindasan yang perlu dikhawatirkan. Ketika mereka tiba di Madinah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan bangga mengucapkan sambutannya. Demi Allah, kata Rasulullah, tak tahulah aku mana yang lebih menggembirakan, apakah jatuhnya Khaybar ke tangan kaum muslimin ataukah datangnya Ja'far. Karena Ja'far adalah termasuk pimpinan muhajirin yang hijrah ke Habasyah. Ini berdasarkan hadis riwayat Al-Hakim, At-Tabrani dan Al-Bayhaqi. Jamaah rahimakumullah, orang-orang Islam yang hijrah ke Habasyah itu terjadi dua gelombang. Gelombang yang pertama 16 orang. Itu termasuk di dalam rombongan itu adalah Ruqayyah binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, istri Utsman bin Affan. Itu ikut hijrah ke Habasyah. Mereka berlayar membelah lautan dengan dua buah perahu dagang ke Habasyah. Berarti menyeberangi Laut Merah. Menyeberangi Laut Merah. Jadi Habasyah itu sama dengan Ethiopia. Gelombang kedua, ini pun secara sembunyi-sembunyi. Jadi tidak berani terang-terangan, karena pada masa itu masih genting, masih gawat. Itu pun disusul ke sana. Raja Habasyah diminta dengan upeti, dengan gelondong pangareng-areng yang banyak, hadiah yang banyak untuk mengusir kaum muslimin untuk dikembalikan ke Makkah. Sampai begitu. Gelombang kedua itu sebanyak 83 laki-laki dan 19 wanita. Berarti ada 102 orang pada gelombang kedua. Gelombang pertama 16, gelombang kedua 102 orang. Nah, kemudian setibanya di Habasyah, mereka menghadap kepada Raja Najasyi. Dan kemudian Raja Najasyi memberikan jaminan keselamatan dan perlakuan yang terhormat. Luar biasa. Padahal itu non-muslim. Dia adalah orang Nasrani. Tapi Raja Najasyi adalah seorang yang arif dan bijaksana. Berpikir jernih, berpikir objektif. Mengenal Allah dengan baik. Dengan agamanya. Agamanya yang masih dipegangi, yang murni.
Dia mempunyai keyakinan yang sehat, keyakinan yang baik mengenai Nabi Isa, bahwa Nabi Isa itu adalah abduhu wa rasuluh. Nabi Isa itu adalah hamba Allah dan Rasulnya. Itu yang diyakini oleh Raja Najasyi, bukan seperti yang diyakini oleh sekarang ini. Kemudian Ja'far bin Abi Thalib tinggal di Habasyah selama 10 tahun lebih. Ini bukan waktu yang pendek, 10 tahun lebih. Selama periode itu telah banyak ayat-ayat Al-Quran yang diturunkan Allah kepada Rasulnya. Juga terjadi beberapa kali peperangan, dan keadaan kaum muslimin telah mengalami berbagai macam perubahan besar bila dibanding dengan keadaan mereka sebelum terjadinya hijrah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ke Madinah, sehingga ada sementara orang yang menduga orang-orang yang pulang dari Habasyah itu sangat ketinggalan dan lebih rendah derajatnya daripada kaum muslimin yang lain. Itu pandangan sementara orang. Mengenai hal itu, Abu Musa al-Asy'ari menceritakan sebagai berikut. Ketika itu ada sementara orang berkata kepada kami bahwa mereka itu lebih dahulu berhijrah ke Madinah. Jadi orang-orang yang hijrah ke Madinah merasa lebih dahulu hijrah ke Madinah daripada kami. Pada suatu hari Asma binti Umais menjenguk Hafsah, istri Nabi, di rumahnya. Asma termasuk wanita yang turut berhijrah ke Habasyah. Nah, di saat Asma sedang berada di rumah Hafsah, datanglah Umar ibnul Khattab. Umar ibnul Khattab itu ayah Hafsah, mertua Rasulullah. Ketika melihat Asma, Umar bertanya kepada putrinya, wahai putriku, siapakah wanita ini? Kemudian putrinya menjawab, Hafsah menjawab, itu adalah Asma binti Umais. Kemudian Umar bertanya lagi, itu wanita yang menyeberang lautan berhijrah ke Habasyah? Putrinya menjawab, iya benar. Ya, rupanya Umar juga tahu kalau Asma binti Umais itu adalah juga orang yang mengikuti hijrah, mengikuti hijrah ke Habasyah. Kemudian Umar berkata lagi, kami mendahului kalian berhijrah ke Madinah, karena itu kami lebih berhak dekat dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini kata Umar. Jadi merasa Umar itu lebih tinggi derajatnya daripada orang-orang yang hijrah ke Habasyah. Nah, mendengar ucapan itu Asma marah, lalu menjawab, tidak, demi Allah kalian bersama Rasulullah itu benar. Tetapi kalau di antara kalian ada yang kelaparan, beliaulah yang memberi makan. Coba ketika hijrah ke Madinah tidak punya apa-apa, kemudian Rasulullah mempersaudarakan antara sahabat Ansor dengan sahabat Muhajirin, sehingga punya tempat, bahkan ditawari istrinya, mana istrinya yang kira-kira disenangi akan diceraikan, kemudian diberikan kepada sahabatnya. Masya Allah, sampai seperti itu. Itu Rasulullah yang mengangkatnya. Maka dikatakan oleh Asma, sama nek gak manganku dua mangan dari Rasulullah, sama nek gak berilmu dua ilmu kalau Rasulullah. Sing ngajar sapa? Yaitu Rasulullah. Jadi beliau yang memberi makan, kemudian beliau yang mengajarnya. Lain halnya dengan kami yang berada di Habasyah, sebuah negeri yang amat jauh dan tidak menyenangkan. Menderita yang di sana. Ya, meskipun itu mendapat jaminan keselamatan dari Raja Najasyi. Ya, mungkin bantuan-bantuan ada, tapi juga tidak seperti orang-orang yang hijrah ke Madinah. Hal itu kulakukan demi agama Allah. Hijrahnya karena agama Allah, rela meninggalkan keluarganya, meninggalkan harta bendanya, pekerjaannya, ditinggalkan semua, ternaknya ditinggalkan semua demi membela agama. Ngoten niku nggih, sakniki ngoten nggih, kira-kira nggih rada angel. Rada angel nggih. Setiap makan dan minum aku senantiasa ingat kepada apa yang dahulu pernah kukatakan dan kutanyakan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka demi Allah aku tidak berbohong dan tidak melebih-lebihkan sesuatu. Nah, ketika Asma bertemu dengan Rasulullah, ia berkata, ia matur kepada Rasulullah, ya Rasulullah,
Umar mengatakan begini dan begitu. Umar mengatakan bahwa kami yang hijrah ke Madinah itu lebih tinggi derajatnya daripada kamu yang hijrah ke Habasyah. Ya. Kemudian Rasulullah bertanya, bagaimana engkau menjawabnya? Ya aku jawab begini dan begitu. Tidak. Begitu. Saud Asma. Beliau kemudian berkata, dia Umar tidak lebih berhak dekat denganku daripada kalian. Begitu. Ini memberikan kegembiraan kepada Asma. Dia dan sahabat-sahabatnya hanya 1 kali berhijrah, sedangkan kalian yang dengan perahu menyeberangi lautan berhijrah 2 kali, hijrah ke Habasyah dan hijrah ke Madinah 2 kali. Maka Umar tidak lebih tinggi derajatnya daripada kalian. Ini berdasarkan keterangan hadis riwayat Al-Bukhari. Tidak berapa lama kemudian kaum muslimin yang kembali dari Habasyah berhasil mengejar ketertinggalannya masing-masing di bidang pengetahuan mengenai ilmu Al-Quran dan Sunnah. Kalau tadi dikatakan ketinggalan, sekarang mengejar ketinggalannya untuk belajar Al-Quran dan Sunnah, yang kemudian lama-kelamaan bisa mengejar kepada sahabat-sahabat yang sudah lama bergaul dengan Rasulullah, belajar dengan Rasulullah, menjadi murid Rasulullah, dan kemudian bersama-sama berjuang di jalan Allah. Enggak kalah yang di Habasyah meskipun 10 tahun. Nah, kemudian para wanita muslimat yang baru pulang dari Habasyah itu oleh Rasulullah disamakan haknya untuk menerima harta rampasan perang Khaybar. Diberi jatah yang sama. Ini hadis riwayat Bukhari Muslim. Dengan kaum muslimin yang membaiat beliau di Hudaybiyah, podo yang membaiat Rasulullah ketika di Hudaybiyah mau umrah masuk Mekah tidak bisa dihalang-halangi. Nah, kemudian berbaiat pada Rasulullah, ya, siap hidup dan mati untuk memperjuangkan Islam. Akhirnya diberikan hak yang sama bagiannya, yang hijrah ke Habasyah dan yang berbaiat ya, di bawah pohon ya, di Hudaybiyah itu diberikan hak yang sama dari rampasan perang Khaybar. Nah, itu hadis riwayat Abu Dawud, Al-Hakim, Al-Baihaqi dan Ahmad. Sedangkan kaum muslimin selain 2 kelompok itu tidak diberi jatah pembagian harta rampasan Khaybar. Diutamakan 2 kelompok besar itu. Demikian hadirin wal hadirat rahimakumullah, mudah-mudahan menjadi penyemangat kita untuk selalu meningkatkan keimanan, keislaman kita ya, untuk beribadah kepada Allah, meningkatkan kualitas ibadah kita kepada Allah. Demikian wallahu alam shawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.